Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 14 Desember 2022 pada peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita seringkali mendengar peribahasa, teori tanpa praktek, omong kosong atau tidak ada artinya. Ya. Hari ini Yohanes Pembaptis mengajak atau menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan kepada Yesus, apakah Yesus orang yang memang dinanti atau ada orang lain yang dinantikan selain Yesus. Maka Yesus menjawab tidak dengan teori saja, tetapi juga dengan perbuatan. Dikatakan orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Dan itu mau mengatakan bahwa Yesus mengajar dan juga mewujudkan pengajarannya itu dalam realita yang konkret. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka para murid Yohanes ini diutus bukan semata-mata hanya untuk menanyakan kepada Yesus apakah ada orang lain yang dinantikan, tetapi justru murid-murid Yohanes itu diutus supaya murid-murid Yohanes itu bukan hanya mendengar dari jauh apa yang dilakukan Yesus, diajarkan oleh Yesus. Setiap kali Yesus berkeliling, dia masuk bait Allah, lalu kemudian mengajar bukan saja bait Allah, tapi juga di bukit, di pantai, dan lain sebagainya. Yesus mengajar. Nah, diharapkan murid-murid Yohanes ini langsung melihat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ketika ia mewartakan Injil. Itu harapannya. Supaya apa? Supaya murid-murid Yohanes ini tadi ya bukan hanya mendengar teori, tetapi juga melihat praktek. Apa yang dipraktekkan oleh Yesus dalam pengajarannya itu, berjumpa dengan orang-orang yang dikatakan dalam tanda petik dalam keadaan yang lemah. Mereka yang sakit, mereka yang kelaparan, mereka yang menderita, dan lain sebagainya. Maka Yesus mempraktekkan semua ajaran-ajarannya itu dalam diri manusia atau dalam diri sesama yang menderita, sakit, dan juga mengalami hal-hal di luar kemampuan dirinya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu Yohanes ingin supaya warta tentang keselamatan itu tidak hanya berhenti pada dirinya yang sebentar lagi akan dipenggal kepalanya, tetapi diharapkan bahwa warta keselamatan itu juga mengalami suksesio. Suksesio artinya penerusan pewartaan terus-menerus. Bahkan sampai zaman kita ini, warta Injil tidak pernah selesai. Warta Injil tidak pernah berhenti. Kendati mengalami begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pewartaan-pewartaan pada zaman sekarang ini. Kita juga pernah mendengar sebuah istilah, semakin dibabat, semakin merambat. Dan itulah kenyataan yang kita hadapi, bahwa semakin banyak mengalami tantangan di dalam mewartakan Injil, di dalam mewujudkan Injil itu sendiri, tetapi justru tantangan-tantangan itu semakin berat dari saat ke saat. Bahkan pada zaman kita ini, kita mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa. Selain juga tantangan-tantangan dengan tradisi, sikap, dan perbuatan orang lain, tetapi kita juga dihadapkan dengan tantangan teknologi. Nah, supaya Injil itu tetap diwartakan, maka kita pun dipanggil oleh Allah supaya seperti murid-murid Yohanes tadi, bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan. Ya, ketika kita merayakan Ekaristi di gereja, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mendengarkan homili dari Romo, tetapi juga diharapkan setelah kita keluar dari gereja, kita hidup
dalam keseharian kita sebagai pekerja, sebagai pendidik, sebagai tenaga kesehatan, sebagai ibu rumah tangga, atau apapun profesi kita. Maka diharapkan apa yang kita dengarkan tadi diwujud nyatakan di dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam perjumpaan kita dengan sesama. Sehingga dengan demikian, warta Injil itu mengalami suksesio atau penerusan dari zaman ke zaman. Kita memasuki masa Advent yang ketiga ini, masa persiapan kita semakin mendekat menjelang Hari Raya Natal, maka kita diharapkan menumbuhkan pengharapan kita, sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan kehidupan baru bagi kita. Maka marilah kita songsong Hari Raya Natal dengan gembira hati. Tuhan memberkati.